Susunan acara pembukaan latihan dasar kepemimpinan OSIS UPTD SMPN 1 Sokobana masa bakti tahun 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala UPTD SMPN 1 Sokobana yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, rekan-rekan panitia NDK dan peserta NDK yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, nikmat dan rahmatnya, sehingga kita semua dapat mengikuti pembukaan latihan dasar kepemimpinan bagi pengurus OSIS UPTD SMPN 1 Sokobana masa bakti tahun 2023-2024. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan dan kepemimpinan beliaulah sehingga kita semua dapat hidup aman, nyaman, menyenangkan serta membahagiakan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan yang kami hormati, pada hari ini Jumat tanggal 8 Maret 2024 menjadi momen yang sangat indah dan berharga, karena kami semua insya Allah akan memperoleh pendidikan yang nantinya akan mendorong kami dan menjadi bekal hidup kami untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tentunya melalui kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan oleh OSIS UPTD SMPN 1 Sokobana masa bakti tahun 2023-2024. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak, Ibu Guru serta rekan-rekan pengurus OSIS dimohon berdiri.
berharga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula Spenso 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan bisa berada di ruangan ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus OSIS yang terpilih. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian adalah pilihan di antara sekian ratus siswa. Kalian terpilih mewakili teman-teman kalian. Saya bangga sekitar 38 ini yang hadir hari ini. Jadi kalian harus siap mengemban amanah ini untuk kemajuan SMP Negeri 1 Sukabumi. Mungkin hanya itu pesan saya mewakili kepala sekolah. Jadi untuk kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan latihan dasar kepemimpinan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara kelima, pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri saja ya, biar lebih semangat. Saya coba mau lihat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes, gitu ya. Coba. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, seperti itu. Ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalian adalah siswa-siswa terpilih dari sekian ratus siswa yang ada di UPTD SMPN 1 Sokobana. Kalian hanya segelintir orang yang berhasil berada di ruangan ini dan duduk di depan kami untuk bisa belajar atau memperoleh tambahan ilmu bersama-sama dalam hal leadership atau latihan kader kepemimpinan sebagai pengurus OSIS masa bakti 2023-2024. Baik, untuk hari ini Ibu diamanahi oleh Bapak saya, enggak Bapak saya ya, Pak Sodik yang terhormat, untuk menyampaikan materi tentang etika dan moral.
Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kalian untuk menyaksikan film pendek tentang etika dan moral. Dan setelah itu, saya ingin tahu apa sih pemahaman kalian tentang etika dan moral dan kenapa ini penting untuk kalian ketahui sebagai generasi penerus calon pemimpin masa depan, sebagai pengurus OSIS hari ini, besok sebagai pemimpin negara. Alhamdulillah. Amin. Ya. Baik. Jadi seseorang itu jangan pernah sombong. Jadi pesan moral yang pertama oleh Aap tadi, kita sebagai manusia jangan sombong. Itu termasuk ke dalam etika atau moral. Nanti kita petakan. Dari cerita tadi kita bisa melihat bahwasanya ketika kita berbuat baik, anggaplah begitu dulu ya, sebelum masuk ke etika dan moral, maka hal baik pula yang akan kita terima. Sama halnya dengan disiplin positif yang saya jelaskan kemarin ya, di kelas 7B kalau tidak salah. Apa itu maksudnya? Ketika kita menanam suatu hal yang baik, maka hal baik pula lah yang akan kita tuai. Dan ketika kita menanam suatu hal yang buruk, maka hal buruk pula lah yang akan kita tuai. Contoh, jelas tadi ketika ada seorang mahasiswa, kalau nggak salah itu ya penampilannya, itu berperilaku sombong, arogan, congkak dan sebagainya, itu akan mendapatkan suatu hal yang negatif, respon yang negatif. Ketika kita memberikan rangsangan yang negatif, maka akan respon negatif juga yang akan kita terima. Contoh, tadi ada orang lewat disiul-siulin gitu ya, itu hal yang negatif apa positif? Negatif tentunya. Jadi akan timbul hal yang negatif juga. Begitupun, dan dari tadi pembeli yang lain di tokonya, di warung itu, di kiosnya ibu tadi itu kan ada juga geleng-geleng kepala, oh dia kok kayak gitu. Jadi dia juga akan mendapatkan hal yang negatif juga. Apa itu? Berupa penilaian negatif dari orang yang ada di sekitarnya. Paham? Jadi ketika kita menanam hal yang positif, maka hal positif pula lah yang akan kita tuai. Begitupun sebaliknya. Nah, ketika tadi mikir kan, anak itu mikir, ini saya punya kelebihan. Anggaplah dia punya kelebihan, tidak usah cari uang sendiri, uang sudah ada, diadakan dikasih orang tuanya gitu ya. Sementara ada orang lain, mungkin dia teringat temennya kalau nggak salah kan itu, jualan mesti cari uang sendiri gitu ya. Walaupun hujan-hujan berangkat, dengan ketulusan hatinya, dengan keyakinan hal yang baik, nilai positif di dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan respon yang positif juga dari lingkungan sekitarnya. Apa? Dia dibantu. Ketika dia itu memberikan sikap atau bersikap sopan, dia juga akan mendapatkan timbal balik yang sopan juga gitu kan, sampai bahkan sama temennya dipeduliin, sudah banyak gak yang laku gitu, sampai gitu juga. Apa sih bedanya antara etika dengan moral? Dan kenapa itu penting dimiliki oleh seorang pemimpin? Kan kalian mau dicetak menjadi pemimpin, seorang leader ya. Sekarang kalian harus tahu kenapa etika dan moral itu penting dimiliki oleh seorang pemimpin, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini etika. Etika diartikan juga sebagai filsafat bidang moral yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak. Artinya pemikiran, filosofi, pengetahuan tentang bagaimana manusia harus bertindak. Jadi etika itu lebih identik pada konsepnya, konsep bagaimana seorang manusia itu harus bertindak. Sedangkan moral ini adalah ajaran tentang apa yang dilarang, apa yang wajib dilakukan oleh seorang manusia supaya menjadi baik. Etika pandangannya, filsafatnya, pemikirannya. Kalau moral lebih ke actionnya, ya. Saya harus apa, saya tidak boleh apa, itu ke actionnya.
baik. Itu kalau moral. Orang pemimpin agama yang sampai sekarang masih kita rasakan kepemimpinannya Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi bukan untuk bikin pinter umatnya, bukan, tapi untuk apa? Menyempurnakan akhlak umatnya. Ya, tahu ada yang sekolah madrasah di sini? Tahu dalilnya apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang pertama, misi Rasulullah turun ke muka bumi itu bukan untuk bikin kalian pinter, enggak. Rasulullah itu nabi yang ummi ya. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran yang luar biasa itu bukan karangan Rasulullah, tapi benar-benar wahyu dari yang maha kuasa. Ini kan dalam rangka menjadi seorang pemimpin yang hebat kan kita bertemu di sini kan? LDK, latihan dasar kepemimpinan atau leadership, ya, menjadi seorang leader yang oke, ya, menjadi seorang leader yang tangguh, menjadi seorang leader yang hebat. Rasulullah adalah seorang yang pemimpin yang sangat super hebat. Kenapa saya bilang begitu? Karena Rasulullah apa yang beliau bawa ke sini, ke dunia atau ke muka bumi, sampai sekarang kita rasakan walaupun beliau sudah sekian ratus tahun meninggal kan begitu ya. Nah, ini saya tekankan dan saya nggak mau ada yang pegang bolpen dulu ya, karena saya ingin kalian menjadi seorang pemimpin yang meneladani Rasulullah. Ingat, misi beliau turun ke muka bumi seperti yang saya katakan tadi bukan untuk membentuk karakter orang menjadi pintar, karena pintar tidak ada gunanya nak ya. Yang pertama itu akhlak, etika dan moral. Penting bagi seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang beretika dan bermoral. Jadi intinya gini, kalian itu adalah sosok figur di sini, terutama di sekolah. Ibu berpesan dalam materi etika dan moral ini, jadilah anak yang punya figur, yang punya etika dan moral, sehingga menjadi figur bagi teman-temanmu yang ada di kelas tuh. Banyak kan mereka yang masih ke gurunya selengean, ke temannya saling membuli, itu banyak. Nah, itu jangan sampai tampil di kalian ya. Kalian harus jadi contoh, paham nah ya? Yang biasanya masih selengean, terus bajunya yang masih dikeluarkan, nasduknya hilang, nggak tahu kemana, terus dasinya, pokoknya itu tuh hal-hal yang mulai dari diri kalian sendiri dulu. Kalian seperti yang film tadi, melakukan kebaikan, maka hal yang baik yang akan kalian terima, insya Allah. Kenapa? Karena sudah jaminan itu. Paling tidak, ketika kalian sudah menaati tata tertib, itu kan hal kebaikan juga ya. Itu menaati tata tertib, terus tak banyak melanggar, datangnya tepat waktu, terus seragamnya rapi. Paling tidak kalian sudah akan mendapatkan penilaian baik dari orang-orang sekitar, terutama dari guru. Tidak jadi langganan BK, paham? Paling tidak itu, mulai dari situ dulu ya. Silahkan jadilah pemimpin yang baik, yang beretika dan bermoral. Isi dulu ininya, kemudian aplikasikan ya. Etika tuh di sini, aplikasi tuh moralnya. Kemudian jadilah panutan buat orang-orang sekitarnya. Pimpin Rasulullah, jujur, amanah, tabligh, fatonah. Berhasil jadi seorang pemimpin. Paham? Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Adakah pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah yang hari ini belum bisa hadir, yang saya hormati
guru saya sekaligus lokasi kesiswaan Bapak Muhammad Sodik, yang saya hormati motivator saya Bu Fatmawati Ningsih, motivator karena memotivasi saya terus Pak untuk menggunakan IT. Iya, sebenarnya saya malas pakai IT Pak, karena waktu ada materi atau pembelajaran besoknya malamnya harus atangi dan komputer membuat PowerPoint dan sebagainya. Karena berkat Bufat tadi malam saya tangih membuat gak tahu hasilnya seperti apa nanti. Kalau salah nanti dikoreksi karena saya juga masih belajar sama seperti kalian ya. Iya, anak-anakku siswi OSIS yang kami banggakan, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan ya. Namun sehat aja tidak cukup tanpa adanya nikmat yang berupa kesempatan ya. Ada yang sehat namun tidak sempat, buktinya ada yang tidak hadir ya. Mungkin dianya sehat tapi tidak sempat untuk kesini. Jadi sempat itu juga jadi nikmat yang luar biasa sebenarnya bagi kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berkat beliaulah kita di sini berada dalam alam yang terang benderang. Maksudnya terang benderang itu bukan adanya lampu ya. Terang benderang itu karena ajaran beliau, yaitu ajaran agama Islam. Baik anak-anakku sekalian yang kami banggakan, sebenarnya kita di sini sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, kalian juga belajar. Nanti apa yang saya sampaikan, misalkan ada yang salah, ya jadi kita benahi bersama karena kita sama-sama belajar. Nah baik, sebelumnya perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal saya. Iya, saya asli Sukabana, lahir di Sukabana, tumbuh dan besar di Sukabana, menikah dengan orang Sukabana, juga pernah sekolah di Sukabana, kembali ke Sukabana. Cukup sambil disuruh jangan bahas mati dulu, matinya nanti belum siap Pak ya. Jadi kenapa saya berbicara seperti itu, mungkin bisa jadi motivasi juga bagi anak-anak Sukabana. Jadi anak Sukabana juga bisa kembali ke SMP Sukabana, entah kembalinya nanti jadi guru, jadi tenaga administrasi, mungkin aja jadi penggantinya Pak Saleh, Pak Niman, nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Kita hidup ini kan untuk manfaat. Iya, untuk bermanfaat. Ya, jadi di sini juga kita punya tetangga puskesmas, mungkin kalian juga kembali, meskipun tidak kembali di sekolah, paling tidak kembali di dekat sekolah. Siapa tahu nanti ada imunisasi, ada sunatan massal, jadi bisa membantu sekolah. Misalkan ada anak sekolah SMP yang belum sunat, bisa antarkan ke sini. Mungkin seperti itu. Baik, kita langsung saja untuk menghemat waktu ya. Jadi saya juga belajar sebenarnya ini. Saya dulu kembali ya. Sambil tenang. Mungkin seperti ini, seperti tadi Bufat supaya tidak jenuh anak-anak diputarkan video. Karena Bufat motivator saya pun juga meneruskan video. Iya, Bufat pakai video, saya harus pakai video. Bufat pakai kacamata, saya tadi nyari gak ketemu. Nah, mungkin video ini kita bersama-sama untuk refleksi ya. Seperti apa videonya saya nggak tahu juga. Penting saya download itu aja. Saya nggak mau kalah sama Bufat intinya. Pakai video. Ternyata yang saya download videonya SD.
Jadi mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Bukan saya menyamakan kalian dengan SD, tidak. Tapi kita mungkin gerakannya. Mungkin pertama kita amati dulu ya. Jadi kita bisa nyoba ya untuk refleksi. Oke, gimana? Lanjut. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, dan lebih semangat ya. Tadi yang lebih semangat kayaknya saya lihat Ustadz di mana? Ustadz sama kepalanya, Pak. Oke, baik. Kita nyoba sekali lagi. Lebih semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, kita hari ini belajar manajemen organisasi. Sebenarnya saya juga kaget kemarin. Saya diberi materi yang manajemen organisasi. Padahal saya tidak pernah ikut organisasi, Pak. Iya, tidak pernah. Tapi sama-sama belajar di sini. Saya juga belajar. Oke, baik. Nah, sekarang kita manajemen. Mungkin saya lebih mengartikan satu persatu seperti ini biar lebih gamblang. Jadi apa sih manajemen itu? Nah, jadi manajemen itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan? Kita harus mengikuti atau menerapkan fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi manajemen. Jadi nggak usah tulis semua ya, nggak usah. Jadi cukup pokoknya aja. Kalau manajemen itu merupakan kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama untuk mencapai tujuan, ya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Jadi ada langkah-langkahnya supaya tujuan itu bisa kita capai. Fungsi yang pertama dari manajemen apa? Perencanaan. Jadi yang pertama harus ada perencanaan. Saya kira setiap kegiatan atau tindakan apapun kalau tanpa perencanaan itu mustahil ya dikatakan sukses, mustahil dikatakan lancar, mustahil dikatakan efektif dan efisien. Jadi yang pertama harus memulai dari
berencana. Kemudian yang kedua, harus ada pengorganisasian. Jadi rencana sudah kita buat, sekarang apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian itu adalah pembagian tugas. Ya, rencana sudah ada, kemudian kita bagian tugas. Nah, nanti di organisasi OSIS ini ada seksi-seksinya ya. Iya, akan ada, bukan seksi, maaf ya, bukan seksi itu ya. Jadi maksudnya ada bagian-bagiannya. Mungkin bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, bagian keagamaan siapa, dan sebagainya. Nah, jadi kalau rencana sudah ada, kemudian kita membagikan kelompok atau pekerjaan atau tugas-tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, baru kita laksanakan. Perencanaan sudah, pembagian tugas-tugas sudah, baru kita laksanakan. Jadi jangan hanya direncanakan kemudian tidak dilaksanakan. Yang banyak dari kemarin seperti itu. Jadi tidak sedikit dari OSIS kadang ngadep saya, mungkin mau ke Pak Sodik langsung, mungkin suka. Jadi akhirnya ke saya beri ide seperti ini. Ketika ditanyakan kenapa nggak jalan, nggak tahu Pak anak-anaknya. Nah, rencana sudah ada, pembagian tugas sudah ada, namun tidak laksanakan, percuma. Nah, jadi kalau sebuah manajemen atau tujuan atau kegiatan yang kita lakukan itu mencapai tujuan, jadi harus menjalankan fungsi-fungsi ini. Jadi yang pertama direncanakan, kemudian pembagian tugas, baru dilaksanakan, kemudian yang terakhir adalah pengawasan, diawasi. Jadi jangan hanya dibiarkan saja. Mengapa harus diawasi? Karena nanti kita akan ada evaluasi di akhir kegiatan, kan seperti itu. Ya, jadi kita melaksanakan sesuatu kegiatan hanya dilaksanakan aja, dilepas tanpa diawasi atau akan ada evaluasi perbaikan-perbaikan. Jadi kita tidak akan maju kita. Di mana salahnya kita akan tidak ketemu kan seperti itu. Nah, ini adalah 4 ini fungsi-fungsi dari manajemen. Nanti pengurus OSIS juga demikian. Ketika mengadakan sebuah kegiatan, kalau ingin kegiatan kalian itu lancar, sukses, sesuai harapan, maka lakukanlah fungsi-fungsi manajemen yang 4 ini. Direncanakan dengan baik, kemudian dibagi tugasnya. Sebagai ketua misalkan Aap, jangan kardimah ya, mentang-mentang inilah gue Aap, semuanya saya kerjakan. Nah, nggak bisa ya. Sablidi, kalau kita kumpulkan jadi satu, dibuat nyapu, cepat bersihnya. Untuk patah itu masih ada dan penggantinya seperti itu. Makanya dibutuhkan kerja sama. Sedikit dari manajemen. Kemudian yang kedua, organisasi. Apa sih organisasi itu? Tadi manajemen sudah kita bahas. Kemudian sekarang organisasi. Jadi apa sih organisasi itu? Oke, selanjutnya organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulannya itu adalah organisasi berarti kelompok orang, sekelompok orang. Namun kenapa di sini masih ada kalimat untuk mencapai tujuan bersama? Karena OSIS itu dibentuk, organisasi atau kelompok OSIS dibentuk bukan hanya nama, tapi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi 1 tahun ke depan ini di masa periode kalian sampai nanti 2024-2025 harus mencapai tujuan-tujuan yang kita agendakan. Maka dari itu saya harap sebenarnya
saya harap dari kepala sekolah ya sebenarnya juga menyediakan tempat untuk OSIS ini, untuk kantor Pak, di mana di tempat itu kalian bisa merencanakan suatu agenda kegiatan. Jadi supaya OSIS itu tidak hanya tinggal nama, ya hanya tinggal nama. Jadi memang benar-benar ada kegiatan. Sudah bisa ya. Jadi kesimpulannya adalah manajemen organisasi adalah bagian dari organisasi. Tadi organisasi sudah tahu ya, sekumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama yang akan selalu dibutuhkan untuk meraih tujuan bersama dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Efektif ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian efisien itu adalah bekerja dengan cermat, tepat waktu, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita melaksanakan kegiatan tanpa kita tahu, memahami manajemen organisasi. Tanpa manajemen organisasi, proses suatu organisasi dalam mencapai targetnya mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama atau justru tidak terjalankan dengan baik. Maka dari itu kalian diberi materi manajemen organisasi supaya memahami bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu organisasi, sehingga cara atau tindakan kalian berjalan dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan tepat waktu yang diagendakan. Nah, kemudian kedua, tanpa manajemen organisasi, proses suatu organisasi dalam mencapai targetnya mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama, justru tidak terjalankan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya fungsi dari organisasi. Kalian menjadi sebuah organisasi OSIS bukan tidak ada fungsinya ya. Ada fungsinya, bukan hanya nama ya. Bukan hanya nama kemudian pakai jaket alma mater, wah, saya ini OSIS. Tidak ya. Bukan hanya sekedar nama itu, tapi kalian harus menjalankan fungsi-fungsi kalian sebagai OSIS. Ya, apa fungsi kalian sebagai OSIS? Satu, bisa mempengaruhi orang. Kalian sebagai OSIS harus bisa mempengaruhi orang. Kalau tidak bisa mempengaruhi orang, minimal berusaha, meskipun tidak tercapai, itu sudah bagus. Kalau hanya diam, sudahlah, mundur saja ya, mundur wir gitu ya. Iya. Mempengaruhi bagaimana? Nah, masalahnya kita di sini apa? Sampah, kerapian, disiplin waktu. Paling tidak kalian berusaha untuk mengaruhi. Bagaimana usaha untuk mengaruhi? Beri contoh. Kalau nggak berani ngomong, kalau berani ngomong ya ngomong. Sampahnya jangan di situ. Terkadang balasannya menyakitkan bagi kita ya. Jangan menang sampah di situ. Tentang OSIS. Kalau kalian mungkin takut seperti itu, paling tidak dipengaruhi. Memberi contoh. Memberi contoh tidak membuang sampah sembarangan itu sudah merupakan hal yang bagus, sudah usaha. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bekal, menjadi dasar untuk kalian melaksanakan kegiatan atau program-program sekolah ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, goyang barisan. Oke, PBB. Ada yang tahu? PBB itu apa? Peraturan baris berbaris. Harus tahu, karena banyak arti PBB ini atau kepanjangan. Bisa peraturan baris berbaris, bisa persatuan babu-babu, bisa. Ya, nggak ada persatuan babu-babu itu ada. Ya, kalau ART itu asisten rumah tangga itu ada persatuannya juga. Ya, tapi bukan PBB ini ya. Kalau PBB ini peraturan baris berbaris. Ya. Balik kanan, gerak. Ayo Dewi, konsentrasi Dewi. Kalau balik itu 180 derajat. Kalau hadap 90 derajat. Kalau sero 45 derajat. Oke, siap. Konsentrasi lagi. Hadap kanan, gerak. Ayo yang belakang siapa itu? Ayo konsentrasi. Istirahat di tempat. Gerak. Tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan. Posisi jangan terlalu ke atas. Yasin terlalu ke atas, turunkan. Yang kurang ikat pinggang. Posisi badan tegak, jangan bungkuk, jangan bungkuk. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. 45 derajat. Ustaz, konsentrasi, hadap serong kiri, gerak. Headband, pariband, ayo. Kalau salah menyesuaikan, langsung menyesuaikan. Hadap serong kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap itu berapa derajat? 90. Berarti tetap posisi serong. Awas. Hadap serong kanan, gerak. Ayo kanan, konsentrasi. Kanan kiri, konsentrasi. Kanan kiri. Hadap serong kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Ayo. Serong, posisi serong. Masih serong ini, posisi serong. Balik kanan, gerak. Balik 180. Berarti tetap posisi serong. Hadap kanan, gerak.
sebelah atas, hadap serong kiri. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Gak ada bergerak. Kalau dua, mulai dari kaki kiri, kaki kanan, kemudian tutup. Oke, siap. Dua langkah ke depan, jalan. 1, 2, tutup. 1 langkah ke kiri, jalan. Ayo, Pak Ridwan, konsentrasi, Pak Ridwan, awas, fokus. Hadap kanan, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Ayo, yang depan, yang belakang diam. Yang belakang diam, luruskan. Cuma yang depan, langsung geser. Luruskan dengan yang depan. Yang lain di belakang cuma meluruskan. Ayo, sudah lupa ini. Siap, gerak. Yang depan menoleh ke kanan ya. Langsung. Kecuali penjuru. Kecuali yang paling kanan. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Yang belakang luruskan. Tetap. Oke. Ini perhatikan dulu, perhatikan. Kalau ada yang kosong di depan, tidak usah diperintah, langsung tek maju, langsung diisi, langsung diisi. Oke, ya, tidak usah nunggu perintah. Kalau ada yang kosong, kanan atau depan, kiri, langsung. Ya, siap. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Ambil dari belakang. Yang barisan belakang menyesuaikan. Tidak usah ikut-ikut, tinggal geser. Tegak, gerak. Tetap menoleh ke kanan ya. Lencang kanan, gerak. Tangan ke kanan. Gerak, gerak. Fokus ke depan lagi. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. 3 langkah ke depan, jalan. Yang dorong ini kan kosong, langsung menyesuaikan ya. Kalau kosong di depannya langsung diisi. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Diam. Kalau lencang depan paling kanan, yang ini lencang kanan. Gak usah geser, tetap. Tapi lencang kanan. Yang depan lencang kanan, turun, langsung. Yang ini tetap. Gerak. Saya ulangi. Kalau apa-apanya lencang depan, yang depan ini lencang kanan, kemudian langsung turun. Tapi yang ini tunggu apa-apa dari komando atau pemimpin ya. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Langsung turun. Yang ini tunggu. Tegak, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Lencang kanan, gerak. Iya, kamu. Berarti yang ini lencang depan, tapi langsung turun. Ulangi. Kebalikannya harus ingat. Lencang kanan, gerak. Geser. Geser. Dua kepal. Jalannya jangan terlalu dekat. Geser. Yang belakang luruskan. Yang belakang luruskan. Langsung. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Balik. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak.
Lejang depan. Gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Aha. Ayo. Henti. Pandangan di depan. Gerak. Tepuk tangan. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Bisa ini. Hadap kanan hadap kiri kenapa? Ada masalah? Apanya lagi? Konsentrasi. Konsentrasi. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri. Henti. Gerak. Ayo. Dewi. Dewi. Ayo. Konsentrasi. Tambah 1. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan. Henti. Gerak. Oke, tepuk tangan. Iya, bisa ya. Henti. Gerak. Kok masih ada suara? Nah ya. Awas. Siap lagi. Balik kanan. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Tangan masih ada yang melebihi bahu. Lurus. Lurus. Tadi kan di video lurus. Masih ada 1, 2 barusan. Masih lebih lurus. Kemudian yang di belakang jangan di sini, jangan ditahan. Lepas, ya, lepas ini, ya. Kalau yang di belakang, yuk siap lagi. Siap, gerak. Jalan di depan. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Sikap sempurna. Sikap sempurna. Perhatikan yang lain. Yang lain yang belum, tolong. Sikap sempurna. Tumit rapat. Tumit rapat. Tumit rapat. Ya, ujung kaki buka. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan. Henti. Gerak. Oke. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Tangannya. Henti. Gerak. Pak Ustaz, tangan kirinya kurang lurus. Balik kanan. Gerak. Pak Ustaz, ini kamu belum. Yang kiri, mana yang kiri? Nah, yang kiri. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan. Henti. Gerak. 1 langkah ke kiri. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan. Henti.
awal itu mampu menjadi wakil dari gurunya ketika menyampaikan suatu profil visi misi sekolah mereka sendiri. Nah nanti kamu begitu ya. Nah nanti bulan Juni itu sudah menjadi momen yang pas buat yang ada di sini ya. Mungkin kamu nanti akan diajak ke SD tempatmu dulu sekolah, lalu di situ nanti kamu akan mengenalkan profil visi misinya prestasinya SMP 1 sekolah sana. Nah, oleh karena itu setelah puasa akan dilatih nanti ya. Ini masih rencana lah ya, masih rencana. Nanti akan dilatih bagaimana cara berbicara, cara berpidato ya, bagaimana cara menghadapi tamu, akan dilatih nanti. Itu salah satu contoh ya. Ya tentunya karena kamu OSIS dan anggotanya ini harus punya kelebihan. Jangan sampai tingkah lakumu ya, itu di bawahnya banyak anggota yang lain, banyak murid yang lain ya. Kalau kemarin banyak yang melanggar padahal dia itu anggota OSIS, untuk hari ini yang ada dalam ruangan ini kalau bisa jangan sampai ada. Baik, sebelum saya menyampaikan materi kepemimpinan, setiap anak akan saya beri kertas ya, berwarna berbeda. Setiap anak akan saya beri kertas dengan warna berbeda. Di situ nanti kamu tuliskan. Seorang pemimpin itu harus bagaimana, kertas pertama. Dan kertas kedua, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya, dari seorang lagi, setiap anak saya beri kertas 2, warnanya berbeda. Satu kertas tulislah apa yang pemimpin lakukan harus lakukan. Kertas kedua tulislah apa yang seharusnya pemimpin tidak lakukan. Misalkan pemimpin tidak boleh tidur terus, ya itu yang dilarang. Memberi contoh yang baik. 3. Bersikap sopan dan santun. Tepuk tangan. Ceweknya untuk hal yang boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak boleh melanggar peraturan yang ada, tidak boleh memberikan contoh yang buruk, tidak boleh melanggar peraturan guru.
Musyawarah itu yang mana? Yang kerajaan atau yang negara demokrasi? Musyawarah itu dipakai di kerajaan atau di demokrasi? Demokrasi. Kalau kerajaan? Jangan tahu ya, karena kita tidak pernah tinggal di sebuah kerajaan. Karena kita lahir ketika Indonesia sedang menganut sistem demokrasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Acara penutupan latihan dasar kepemimpinan hari ini secara simbolis nanti perwakilan pelepasan kartu tanda peserta diikuti oleh semua peserta. Siap ya? Siap. Untuk yang mewakili silakan langsung dari depan. Aab Syamafid. Yang terhormat Bapak Khairul Anwar untuk ke depan. Untuk penutupan hari ini yang terhormat Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, yang terhormat Bapak Khairul Anwar untuk melepas tanda peserta latihan dasar kepemimpinan secara otomatis resmi ditutup ya. Yang terhormat Bapak Khairul Anwar, persilakan. Oke, silakan dikumpulkan jadi satu, yang cowok kedus, yang cewek tim saja. Dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dengan dilepasnya kartu peserta oleh Wakil Kepala Sekolah Jurusan Kurikulum, secara resmi kegiatan latihan dasar kepemimpinan hari ini resmi ditutup. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kalian